Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-147, di ujung langit, bayangan yang nyaris tak terlihat melintas. Segera setelah itu, sesosok tubuh langsung muncul di alun-alun yang kosong. Setelah mengitari alun-alun sekali, akhirnya berhenti di depan Guli. Wajah halus dan tampan, jubah hitam, tubuh penuh energi api yang padat, dan kekuatan spiritual yang menakutkan yang menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Siapa lagi orang ini selain Xiaoyan? Kemunculan Xiaoyan menyebabkan keributan di seluruh lapangan kosong. Sepertinya kata-kata monster tuahu tidaklah benar. Saat Guli melihat Xiaoyan di depannya, ekspresi tidak percaya muncul di wajah tuanya. Kailin, yang berada di sampingnya, juga tiba-tiba berdiri saat Xiaoyan muncul. Mengingat kekuatan Guli, perubahan pada tubuh Xiaoyan bahkan menyebabkan dia sangat terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam sebulan, kekuatan fisik Xiaoyan benar-benar telah membuat lompatan kualitatif di bawah pengamatan Guli. Xiaoyan, yang terlihat tidak berbeda dari seorang sarjana lemah di permukaan, kemungkinan besar tidak lebih lemah dari Wei Yi dalam hal kekuatan fisik. Faktanya, jika Xiaoyan mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan Wei Yi pun akan kesulitan untuk menandinginya. Namun, yang paling membuat Guli terkejut adalah kecepatan menakutkan Xiaoyan. Meskipun dia telah mendengar tentang kecepatan menakutkan Xiaoyan sebulan yang lalu, baru hari ini dia melihat kecepatan Xiaoyan yang sebenarnya. Selain itu, kecepatan yang baru saja ditampilkan Xiaoyan bahkan lebih menakutkan daripada yang digambarkan orang banyak. Dengan kecepatan seperti itu, bahkan Guli pun harus menganggapnya serius. Hanya berdasarkan pada titik ini, kecepatan Xiaoyan begitu cepat sehingga bisa membuat seseorang terdiam. Haha, Ketua Guli, sepertinya kamu sangat merindukanku setelah tidak bertemu denganku selama sebulan. Karena Anda menelepon saya kembali dari jauh, saya tidak berani menunda dan buru-buru kembali. Kata-kata Xiaoyan tentu saja biasa saja. Namun, alis Guli bergerak-gerak. Segera, dia bereaksi dan menjawab sambil tersenyum. Dia secara alami berharap agar Xiaoyan membantunya turun dari panggung. Semua orang di galeri tontonan memahami bahwa alasan mengapa Guli menunda begitu lama kemungkinan besar karena dia sedang menunggu Yan Xiao kembali. Melihat aura yang dipancarkan Yan Xiao dari tubuhnya, dia tidak menyia-nyiakan 1 bulan ini. Dibandingkan dengan perasaan santai di hati Guli, ekspresi Modi dan Wei Yi langsung menjadi suram. Terlebih lagi, ada keseriusan yang lebih besar lagi. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mustahil bagi Feng Zhan dan Wang Qi, yang sudah terkenal sejak lama, dikalahkan oleh bandi bintang 3 seperti Xiaoyan. Atau mungkinkah kedua hal lama itu telah mencapai kesepakatan dengan Yan Xiao? Modi dan Wei Yi tanpa sadar saling berpandangan ketika mereka berpikir sampai saat ini. Namun, mereka melihat ekspresi muram di wajah pihak lain. Yan Xiao ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang mereka bayangkan di dalam hati mereka. Adapun iblis tuahu, hatinya juga sangat serius. Kecepatan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya sepertinya tidak kalah dengan dia. Namun, yang paling penting adalah kekuatan Xiaoyan hanyalah kaisar bela diri setengah bintang 3. Kembalinya Xiaoyan tepat waktu juga membuat sebuah batu besar jatuh dari hati Guli. Pertemuan besar alkemis yang paling penting akhirnya bisa dilanjutkan. Setelah mengobrol sebentar dengan Xiaoyan, tubuh Guli berbalik dan terbang di depan iblis tuahu. Dengan punggung menghadap yang terakhir, Guli tidak peduli dengan ekspresi suram di wajah iblis tuahu di belakangnya. Tatapan Guli menyapu semua orang di seluruh lapangan kosong. Segera, tangannya menekan ruang kosong di depannya, menyebabkan semua orang di alun-alun menjadi diam. Setelah itu, Guli perlahan membuka mulutnya dan tertawa. Haha semuanya. Itu hanya selingan kecil tadi. Tidak perlu semua orang memasukkannya ke dalam hati. Yang paling penting adalah penatua kehormatan asosiasi alkemi saya, Yan Xiao, telah kembali. Oleh karena itu, aku yang lama mengumumkan bahwa pertemuan besar alkemis akan dilanjutkan. Namun, suara ini sangat memekakan telinga di telinga Modi dan Wei Yi. Wajah tua iblis tuahu itu tampak sangat suram. Sepasang mata tua yang menyeramkan itu seperti mata elang saat mereka menatap tajam ke arah Guli di depannya. Ada kekejaman yang tak terlukiskan jauh di dalam matanya. Guli juga sepertinya merasakan ini. Namun, dia hanya menggunakan sudut matanya untuk melirik iblis tuahu di belakangnya. Dengan kekuatannya, bahkan iblis tuahu, yang juga merupakan kaisar bela diri setengah bintang 8, pasti tidak akan berani bertindak gegabah. Bagaimanapun,
Ini adalah wilayah asosiasi alkemisnya. Selain itu, Guli juga memiliki Cilin, seorang penolong yang tidak lebih lemah darinya. Oleh karena itu, kedua orang ini dapat dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di dalam kota kuno yang liar ini. Jika iblis Tuahu benar-benar berani menyerang, kemungkinan besar dialah yang akan menderita pada akhirnya. Sebagai orang tua yang telah hidup begitu lama, dia sama sekali tidak bodoh. Pidato pembukaan Guli telah berakhir. Segala sesuatu di arena ini akhirnya harus diserahkan kepada Xiaoyan dan dua lainnya. Guli dan Xiaoyan bertukar pandang dan tersenyum. Setelah itu, mereka melirik Wei yang berdiri di kejauhan. Tubuh mereka bergerak dan mereka kembali ke kursi hakim. Setan Tuahu dengan dingin mendengus. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan tubuhnya bersinar. Segera setelah itu, dia juga menghilang dari tengah alun-alun kosong. Pada saat yang sama, ruang tak kasat mata di atas alun-alun kosong mulai terdistorsi. Segera setelah itu mengembun menjadi platform batu dari udara tipis. Tampaknya benda itu tertanam di udara dan tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan juga tahu bahwa ini bukanlah semacam ujian. Pada level mereka, tes biasa tidak akan mampu mengungkapkan apapun. Jika seseorang ingin menyaksikan kekuatan seorang alkemis tingkat tinggi, ia hanya akan dapat menemukan detail terkecil melalui alkimia. 3 platform batu membentuk segitiga dan tersebar di 3 arah berbeda dari kota kosong. Xiaoyan dan dua lainnya tidak ragu-ragu. Tubuh Modi dan Wei bergerak dan masing-masing bergegas ke platform batu. Xiaoyan juga mengubah gerakan kakinya. Cahaya perak yang sangat redup bersinar di bawah kaki Xiaoyan. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan juga langsung muncul di platform batu yang tersisa. Di tempat Xiaoyan menghilang, sosok ilusi Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya saat ini. Matanya perlahan bertemu dengan mata Xiaoyan. Segera setelah itu, sosok ilusi itu tersenyum dan tiba-tiba menghilang. Keanehan pemandangan ini membuat semua orang di seluruh galeri tontonan terkejut. Itu hanyalah sosok ilusi, namun sebenarnya bisa bergerak. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka melihat kekuatan seperti itu. Xiaoyan terlalu malas untuk menjelaskan. Namun, saat ini, hati Xiaoyan agak bersemangat. Saat ini, ia dapat mengandalkan kedalaman seni tubuh 9 transformasi untuk membuat sosok ilusinya bergerak. Jika dia terus berlatih di masa depan, dia akan bisa bertahan lebih lama dan tubuhnya akan menjadi lebih kokoh. Lalu, bukankah dia akan memiliki avatar tambahan yang tak terhitung jumlahnya? Ini akan sangat membantu dalam pertempuran. Sepertinya sangat sedikit orang yang bisa mencapai level seperti itu. Dengan pemikiran ini, hati Xiaoyan tanpa sadar terasa agak bersemangat. Namun, hal terpenting saat ini adalah pertemuan besar alkemis. Setelah menunggu hampir 2 bulan, dia akhirnya bisa bertarung dengan seorang alkemis tingkat tinggi. Meskipun Xiaoyan memiliki dendam terhadap mereka berdua di dalam hatinya, dia saat ini lebih tertarik pada keterampilan alkimia mereka. Adapun hutang di antara mereka berdua, belum terlambat untuk melunasinya di masa depan. Teknik Xiaoyan sebelumnya telah menyebabkan Modi sangat terkejut. Namun, dia tidak mempunyai kemewahan untuk memikirkannya sekarang. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, nyala api hitam langsung keluar dari pusaran di dalam tubuhnya. Ia berubah menjadi ular naga dengan aura menjulang tinggi yang terus menggeliat di ruang depan Modi. Gelombang demi gelombang aura menakutkan juga menyebar dari tubuhnya, menyebabkan ekspresi beberapa kaisar setengah yang hadir berubah tanpa sadar. Segera setelah itu, tangan Modi berputar melintasi ruangan, dan seekor ular naga hitam langsung muncul. Ia membuka mulutnya yang besar, dan kabut hitam pekat keluar. Selanjutnya, kabut terus berubah di sekitar tubuhnya. Akhirnya berubah menjadi kuali ular hitam yang terlihat agak menakutkan. Meskipun api emas hijau Wei lebih rendah daripada api Modi, api itu masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Tubuh binatang emas hijau raksasa itu tiba-tiba bergetar, dan kekuatan api yang sombong langsung menyebar, membentuk kuali obat yang tak terlihat di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, binatang emas hijau itu membuka mulutnya yang besar, dan pilar api yang mencapai langit diludahi keluar dari mulutnya. Segera setelah itu, ia bertabrakan dengan kuali obat yang tidak terlihat. Itu dengan cepat melilit kuali seperti cat, dan kuali obat lain dengan aura yang luas dan kuat dengan cepat terbentuk pada saat ini. Giliran Xiaoyan berikutnya. Setelah melihat api surgawi Xiaoyan, setiap orang memiliki kesan yang lebih dalam terhadap api Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan dan Wei telah menyalakan kuali mereka. Kemungkinan besar kuali api yang akan dibentuk Xiaoyan dengan api langitnya juga akan menjadi luar biasa. Namun, sementara semua orang menantikan dalam hati mereka, Xiaoyan sedikit mengernyit
dan sedikit ragu-ragu di dalam hatinya. Membentuk kuali dengan api surgawi adalah sesuatu yang bisa dilakukan Xiaoyan dalam sekejap mata. Itu bukan masalah besar. Namun, kuncinya adalah dia akan menyempurnakan pil obat tingkat D yang sebenarnya hari ini. Meskipun Xiaoyan cukup beruntung melihat pil obat semacam ini sebelumnya, dia hanya melihatnya, lupakan tentang memahami khasiat obatnya. Xiaoyan bahkan tidak pernah bersentuhan dengan formula dasar pil. Sekarang ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan pil obat tingkat D. Xiaoyan mau tidak mau merasa sedikit gugup di hatinya. Dia tidak ingin kalah dari kedua orang ini dalam upaya pertamanya menyempurnakan pil obat tingkat D. Xiaoyan ragu-ragu sejenak di dalam hatinya. Semua orang di galeri tontonan juga mulai saling memandang dengan bingung. Bahkan Guli telah bertukar pandang dengan Cilin di sampingnya saat ini. Namun, keduanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Apa yang direncanakan Xiaoyan lakukan? Sulit bagi mereka untuk menebaknya. Akhirnya, setelah sekian lama, Xiaoyan akhirnya mengambil keputusan di dalam hatinya. Kilatan yang mendominasi melintas di matanya, dan sosok Xiaoyan yang berdiri di platform batu muncul dari udara tipis. Segera setelah itu, jarinya menyentuh cincin penyimpanan di jarinya. Sambil berpikir, kuali obat yang sekuat gunung Tai muncul di depan mata semua orang. Detik berikutnya, di kursi juri, ekspresi wajah Gule dan Cilin langsung membeku. Modi dan Wei juga berada dalam kondisi yang sama. Bab ke-148, kuali obat besar yang sekuat gunung Tai hancur seperti meteorit yang jatuh dari langit. Platform batu yang awalnya stabil di udara, tanpa sadar bergetar hebat pada saat ini. Benang garis retakan dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba. Platform batu ini tampaknya berada di ambang kehancuran. Seolah-olah itu akan hancur total hanya dengan sedikit kekuatan lagi. Kilau asli dari kuali obat hijau emas tampak sedikit redup saat ini di bawah pengaruh aura pedang yang mendominasi. Namun, ia masih tidak bisa menyembunyikan aura dominannya. Auranya yang kuat setebal laut dalam. Tanpa disadari hal itu menyebabkan seseorang merasakan kemantapan. Aura yang mendominasi dari kuali besar ini menarik perhatian semua orang yang hadir. Kuali obat api milik Modi dan Wei yang awalnya menakjubkan, sekarang hanya seperti pembakar dupa kecil biasa. Tidak ada seorang pun yang tertarik padanya. Ketika kuali obat muncul di depan Xiaoyan, Guli, Kailin, Modi dan Wei, 4 alkemis tingkat tinggi lainnya yang hadir selain Xiaoyan, mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan yang besar di wajah mereka saat melihat kuali obat tersebut. Saat ini, ketika mereka melihat kuali obat di depan Xiaoyan, seolah-olah mereka telah melihat binatang raksasa prasejarah. Ini, kuali obat ini. Di kursi juri, Kailin dan Guli tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka saat mereka melihat kuali obat. Aura dan tekanan yang sangat besar menyebabkan kursi batu di bawahnya langsung berubah menjadi tumpukan debu. Pada saat ini, mata tua Kailin yang keruh menatap tajam ke kuali obat di depan Xiaoyan. Karena keterkejutan di hatinya, dia tidak dapat berbicara dengan jelas ketika berbicara. Kata-kata yang sudah sampai ke tenggorokannya seperti bebek yang lehernya dicengkeram. Itu tersangkut di tenggorokannya dan tidak bisa diludahkan. Kuali ini, jika saya tidak salah, seharusnya adalah kuali Luotian di peringkat kuali surgawi. Pada akhirnya, ketuanya, Guli, yang tampak lebih mantap. Meski hatinya juga tak henti-hentinya terguncang oleh kuali obat di depan Xiaoyan, Guli masih dengan paksa menekannya. Tangannya yang sedikit gemetar juga perlahan menjadi stabil. Pada saat ini, ketenangan Guli sebagai presiden akhirnya terlihat. Di sisi lain, Modi dan Wei juga saling berpandangan. Pada saat ini, mereka berdua semakin terguncang. Semakin kuat Xiaoyan, semakin besar ancaman yang dia berikan pada mereka berdua. Selain masalah Feng Zhan dan Wang Qi, konflik antara mereka dan Xiaoyan telah mencapai titik di mana salah satu dari mereka harus mati. Sekarang mereka melihat Luotian Divine Cauldron di depan Xiaoyan, Modi dan hati Wei menjadi lebih khusyuk. Kuali ilahi Luotian adalah eksistensi menakutkan yang menduduki peringkat kedua dalam daftar kuali surgawi. Hanya mereka yang berasal dari klan besar yang mampu menjaga keberadaan seperti itu. Faksi manapun yang dapat menjaga kuali dewa seperti itu adalah salah satu faksi teratas di seluruh benua. Pada saat ini, Xiaoyan sebenarnya mampu mengeluarkan kuali dewa tersebut. Selain kekuatan menakutkan Xiaoyan yang tak ada habisnya, sulit untuk tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, pikiran untuk mundur akhirnya muncul di hati Wei. Jika Yan Xiao benar-benar keturunan langsung dari suatu klan besar, mereka pasti mencari kematian mereka sendiri. Modi juga mengerutkan keningnya menanggapi hal ini. Keseriusan dalam hatinya tidak kalah dengan Wei.
Berbagai hal yang ditampilkan Xiaoyan sudah sejalan dengan murid inti dari beberapa faksi besar. Jika memang benar demikian, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu bertahan. Tentu saja, Maudi juga adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Karena mereka tidak mampu menyinggung faksi besar di belakang Xiaoyan, Yan Xiao saat ini sendirian. Meskipun mereka tidak bisa menyentuhnya di kota kuno yang liar ini, pasti ada saatnya dia akan pergi. Pada saat itu, terlebih lagi, Feng Zhan dan Wang Qi sudah sebulan tidak bertemu. Jika mereka benar-benar dibunuh oleh Xiaoyan menggunakan suatu metode, faksi di belakang mereka berdua tidak akan membiarkan masalahnya begitu saja. Hal ini adalah sesuatu yang mau diharapkan. Pada hari ketika kolam petir akan dibuka, faksi yang terdiri dari Feng Zhan dan Wang Qi pasti akan mengirim orang ke sana. Pada saat itu, selama mau memberitahu mereka tentang masalah Feng Zhan dan Wang Qi, dan menambahkan beberapa informasi lagi, Yan Xiao secara alami akan ditangani oleh orang-orang yang lebih kuat lagi. Terlebih lagi, Guru Mo Hui bukanlah orang biasa. Jika muridnya sendiri mati di tangan Xiaoyan, kemungkinan besar akan ada banyak masalah bagi Xiaoyan. Maudi tanpa sadar tertawa dingin di dalam hatinya ketika memikirkan hal ini. Tatapan yang biasa dia lihat pada Xiaoyan juga menjadi sedikit lebih padat. Ketika dia menyentuh kuali Luotian, keserakahan muncul di dalam hatinya. Yan Xiao, kali ini, aku tidak hanya akan mendapatkan api surgawi milikmu. Aku yang dulu juga tidak akan membiarkan kuali Luotian ini pergi. Ekspresi keempat orang di alun-alun juga menyebabkan semua orang yang hadir tanpa sadar mengerutkan kening. Mereka saling memandang. Sebelum melihat kuali obat di depan Xiaoyan, semuanya tampak sangat bingung. Bahkan iblis Tuahu sedikit mengernyit saat ini. Jelas, dia juga sedikit asing dengan kuali obat di depan Xiaoyan. Dia melihat ke arah Maudi, tetapi mata Maudi berkedip sedikit dan tidak memberitahunya. Hal ini juga menyebabkan kecurigaan pada wajah iblis Tuahu menjadi semakin kuat. Namun, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Yang dia lakukan hanyalah diam-diam mengingat kuali obat di depan Xiaoyan di dalam hatinya. Lama kemudian Guli melakukan yang terbaik untuk menenangkan emosi di dalam hatinya. Tubuh rampingnya berdiri tegak saat pandangannya perlahan menyapu seluruh alun-alun. Tatapannya menyapu seluruh alun-alun dan dia berkata, "Haha, baiklah, karena kalian bertiga sudah mengeluarkan kuali obatmu. Aku yang dulu tidak akan berkata apa-apa, kata-kata yang lebih sopan. Karena faktanya kalian bertiga adalah alkemis tingkat tinggi dengan kekuatan luar biasa. Asosiasi alkemisku tidak berani gegabah. Oleh karena itu, aku telah mengeluarkan 3 formula pil tingkat dewa yang disimpan oleh asosiasi alkemisku untuk waktu yang lama. Tentu saja, demi keadilan, ketiga formula pil ini semuanya memiliki tingkatan yang sama. Isi dari kompetisi ini adalah untuk melihat efek obat dari pil obat akhir. Seperti yang diketahui semua orang, pil obat di dunia ini terbagi menjadi pil lengkap, pil roh, pil ekstrim, dan pil ilahi. Isi kompetisi kalian bertiga hari ini adalah sebagai berikut. Orang yang memiliki pil obat tingkat tertinggi akan menjadi pemenang terakhir kompetisi akbar ini. Pil obat dan formula pil yang dia sempurnakan juga akan menjadi miliknya. Saat kata-kata ini diucapkan, tidak hanya semua orang di galeri tontonan, tetapi bahkan Xiaoyan, Maudi, dan Wei Yi langsung merasakan keinginan yang tak tertandingi. Menjadi bisa melihat formula pil tingkat dewa adalah kejutan yang menyenangkan bagi sebagian besar alkemis. Bahkan beberapa alkemis tingkat tinggi, yang telah terkenal sejak lama, mungkin tidak memiliki beberapa formula pil tingkat dewa di tangan mereka. Bahkan Maudi dan Wei Yi tidak memiliki lebih dari 3 formula pil tingkat dewa di tangan mereka. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa mengejutkan daya tarik formula pil tingkat dewa. Bagi Xiaoyan, yang belum pernah memiliki formula pil tingkat dewa, kata-kata Guli adalah godaan yang tak tertahankan. Dia pasti tidak akan melepaskan formula pil tingkat dewa ini. Guli dengan santai melirik ekspresi tekad di wajah Xiaoyan dan tanpa sadar tersenyum di dalam hatinya. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah agar Xiaoyan bisa memberikan segalanya. Pada saat itu, peluang kemenangan persatuan alkemisnya akan kembali meningkat. Selain itu, dengan adanya Wei Yi, persekutuan alkemis mereka akan memiliki peluang 90% untuk memenangkan kompetisi ini. Sudut mulut Guli terangkat membentuk senyuman tipis. Dengan lambaian lengan bajunya, ketiga formula pil itu tersapu oleh suatu kekuatan dan terbang menuju tengah Rina. Sebagai tanggapan, trio Xiaoyan tidak ragu-ragu. Mereka bertiga sudah menembak dan menyerbu ke arah 3 formula pil ketika 3 formula pil terbang keluar. Demi keadilan dalam kompetisi, lelaki tua ini telah membatasi ketiga formula pil ini. 3 formula tinggi alkemis tingkat hanya dapat memilih salah satu dari mereka. Saya yakin kalian bertiga memahami hal ini.
Xiaoyan dan dua orang lainnya mengabaikan kata-kata Guli. Guli hanya bisa menutup mulutnya dan diam-diam mengutuk dalam hatinya. Dia tidak berkata apa-apa lagi saat dia berbalik dan kembali ke kursi juri. Tanpa kendali Guli, ketiga formula pil itu jatuh dari langit seperti meteor. Setelah melihat ini, tubuh trio Xiaoyan tiba-tiba bersinar dan muncul di depan tiga formula pil. Wei memimpin dengan menggunakan penglihatan sekelilingnya. Dia melirik ke arah Xiaoyan yang mengejarnya dari dekat. Tubuhnya bergetar dan dia langsung muncul di depan salah satu formula pil. Tangan besarnya terulur ke depan dan meraihnya. Di belakangnya, Xiaoyan tidak mau kalah. Cahaya menyala di bawah kakinya dan Sky Extinction Step langsung digunakan. Tubuhnya sepertinya telah terbebas dari batasan ruang dan langsung muncul di samping Wei. Dengan lambaian lengannya, kekuatan tak terlihat langsung melesat keluar. Di bawah tatapan marah Wei, formula pil yang hendak diperoleh Wei dikirim terbang ke langit. Sosoknya langsung muncul di depan formula pil lainnya. Memanfaatkan waktu ketika Wei belum datang, dia mengambilnya. CK. Wei mungkin tidak bisa melakukannya. Tapi orang tua ini masih di sini. Orang tua ini akan meminum formula pil ini terlebih dahulu. Kecepatan Xiaoyan maju ke depan menjadi lebih ganas saat dia melihat formula pil yang akan dia dapatkan. Meskipun demikian, sosok Modi masih selangkah lebih cepat darinya. Dia memegang gulungan itu di tangannya. Ekspresi marah tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan ketika dia melihat ini. Namun, dia dengan jelas memahami situasi seperti apa yang dia hadapi. Dia tidak menyerang Modi. Sebaliknya, tubuhnya langsung berkedip saat dia menyerbu ke arah gulungan formula pil lainnya. Kamu juga tidak akan bisa menikmati gulungan ini. Sebelum Xiaoyan tiba, tubuh Wei Yi sudah tiba di depan formula pil dalam sekejap. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, dia bermaksud untuk menyimpan formula pil di dalam tasnya dan membuat Xiaoyan menderita sekali lagi. Hanya dengan kamu, Modi hampir tidak bisa bersaing denganku. Hak apa yang kamu punya? Kemarahan tanpa sadar melonjak dalam hati Xiaoyan. Dengan mendengus dingin, tubuh pengisi dayanya langsung menghilang dari tempatnya. Di saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba muncul di samping Wei. Sebuah tinju menghantam wajah Wei dengan keras. Ekspresi Wei tiba-tiba berubah drastis saat melihat ini. Dia tidak punya waktu untuk menyimpan formula pil di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kedua lengannya langsung terangkat. Doki di dalam tubuhnya melonjak seperti air banjir, berubah menjadi perisai cahaya Doki di depannya yang sepenuhnya melindungi kepalanya. Senyum dingin melintas di wajah Xiaoyan ketika dia melihat ini. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya langsung meletus. Kekuatan di tinjunya sekali lagi melonjak pada saat ini. Tinjunya dengan keras menghantam perisai cahaya Doki. Retak, suara yang jelas muncul. Perisai cahaya Doki yang menutupi seluruh kepala Wei Yi hancur berkeping-keping setelah bertahan kurang dari 10 napas. Kekuatan tinju yang sangat besar itu tidak berkurang saat ia menghantam lengan Wei Yi dengan keras. Bang! Dengan keras, tubuh Wei Yi langsung terlempar ke belakang. Dia telah terlempar keluar dari area alun-alun kosong oleh pukulan Xiaoyan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Xiaoyan dengan dingin mendengus setelah Wei Yi dikirim terbang. Dia menyimpan formula pil di tangannya. Setelah itu, dia melirik dengan jijik pada Modi yang tertegun di kejauhan. Tubuhnya melintas dan dia kembali ke platform batunya. Xiaoyan mengabaikan tatapan kaget dari seluruh tempat. Dia dengan paksa menenangkan dirinya dan menekan kegembiraan di hatinya. Ekspresinya tampak cukup tenang saat dia mengeluarkan formula pil. Kedua tangannya bergerak bersamaan dan perlahan membukanya. Namun pada akhirnya, yang terlihat hanyalah 7 kata besar yang ditulis dengan gaya yang berani dan penuh semangat. Pil obat tingkat D, pil bencana kaisar. Bersambung ke bab selanjutnya.